Bisa Story. Warga perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat dikejutkan dengan penemuan 4 mayat tetangganya. Belum diketahui pemirsa apa penyebab kematian keempat jenazah ini. Dan untuk kepentingan otopsi, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pada hari Kamis 10 November 2022 lalu, warga dikejutkan dengan penemuan mayat satu keluarga yang terdiri dari suami istri, anak, dan paman di perumahan Citra Garden RT 7 RW 15 Kelurahan Kalideres, Jakarta Barat. Penemuan keempat mayat ini menyisakan tanda tanya besar. Ada 2 mayat kering dan 2 mayat dalam proses pembusukan. Awalnya ketua RT setempat mendapat laporan dari warga sekitar bahwa tercium bau busuk menyengat dari salah satu rumah di perumahan tersebut. Setelah mendapat laporan, ketua RT langsung melapor ke pihak berwajib. Dan polisi pun datang untuk memeriksa rumah itu yang masih dalam keadaan terkunci rapat. Akhirnya, gerbang dan pintunya dibuka paksa oleh polisi. Dan mereka terkejut. Di dalam rumah itu ada 4 mayat dalam satu keluarga yang mana ditemukan di tempat yang berbeda-beda. Keempat jasad itu adalah Rudianto Gunawan, 71 tahun, dan istrinya Rani Margareta Gunawan, 68 tahun. Keduanya ditemukan di kamar depan. Dian Febiana, 42 tahun, yang merupakan anak dari Rudianto Gunawan dan Reni Margareta, ditemukan di sebuah kamar belakang. Dan Budianto Gunawan, 68 tahun, yang merupakan adik dari Rudianto Gunawan, ditemukan di kursi ruang tamu. Otopsi dilakukan keesokan harinya tanggal 11 November. Menurut pemeriksaan tim forensik, keempat jasad ini sudah tak bernyawa lebih dari 3 minggu yang lalu, dan waktu kematiannya juga berbeda-beda. Dokter forensik memastikan tidak ada bekas luka akibat tindak kekerasan di tubuh keempat jenazah tersebut. Pengungkapan hasil otopsi jenazah para korban juga menunjukkan otot lambung mereka mengecil, seperti orang yang tidak pernah makan. Polisi pun masih belum berani menyimpulkan penyebab kematian korban. Apakah karena kelaparan atau ada hal lain? Saat ini sedang dilakukan uji toksikologi untuk mencari tahu barangkali ada racun di dalam tubuh mereka. Beralih ke proses penyelidikan. Diketahui, polisi menemukan beberapa benda di dekat jasad korban Kalideres, antara lain, ditemukan semangkuk kapur barus di atas meja makan dan sisa-sisa bedak bayi di TKP. Menurut keterangan dari dokter, barang-barang itu biasa dipakai untuk menghilangkan bau tak sedap. Namun, pihak kepolisian tidak dapat memastikan apakah kapur barus dan bedak bayi tersebut dengan sengaja digunakan seseorang untuk menghilangkan bau jenazah di dalam rumah. Tidak hanya bedak bayi dan kapur barus, polisi pun menemukan struk belanjaan yang diduga milik korban, lilin berwarna merah, dan juga buku-buku berbagai ajaran agama. AKP Syafri Wasdar juga menjelaskan bahwa pihaknya masih belum memastikan hubungan benda-benda tersebut dengan kematian korban. Hal tersebut dikarenakan belum ada penjelasan dari dokter terkait dengan waktu kematian para korban. Sementara perabotan di dalam rumah masih lengkap dan rapi. Namun, banyak barang yang sudah dimasukkan ke dalam kardus seperti mau pindahan. Lampu juga banyak yang sudah dicopot. Seminggu setelah ditemukannya jenazah mengering di Kalideres yang masih menjadi misteri, polisi melakukan olah TKP ulang pada hari Rabu kemarin. Hal ini dilakukan untuk penyelidikan riwayat masa lalu keempat jenazah, termasuk riwayat kejiwaan, kesehatan, hingga keuangan para korban. Juga ada temuan baru. Polisi menemukan gunungan sampah di ruang belakang dan belatung, yang kemudian temuan belatung ini diteliti oleh ahli etimologi. Sebelumnya, hari Selasa siang, sejumlah aparat juga kembali mendatangi TKP guna untuk cek suhu ruangan dalam rumah yang nantinya akan menjadi dasar perhitungan waktu kapan masing-masing korban tewas. Terkait dugaan mati kelaparan, belakangan sudah dibantah polisi. Sebab meninjau dari keadaan rumah dan finansial, ekonomi para korban berkecukupan. Sedangkan dari fakta medis, manusia bisa bertahan tidak makan selama 3 minggu. Tapi manusia akan dehidrasi hingga menyebabkan kematian jika tidak minum hanya dalam waktu 3 hari.
Beragam dugaan pun muncul. Apa penyebab kematian para korban sehingga rela tidak makan dan minum hingga tewas? Dikutip dari CNN, seorang kriminolog dari UI, Adrianus Meilala menyatakan, mungkin saja keempat korban mengikuti aliran sekte tertentu, terutama aliran apokaliptik, yang percaya tujuan akhir mereka adalah kematian. Dia menjelaskan, kejadian ini hampir sama dengan kematian massal pengikut sekte People's Temple, pimpinan Jim Jones di Guyana, Amerika Selatan pada tahun 1978. Hal ini didukung dengan temuan sebelumnya, yaitu buku-buku ajaran berbagai macam agama. Buku-buku ini disita polisi dan didalami lebih lanjut. Namun, baru-baru ini ada isu yang beredar di sosial media bahwa keluarga ini bukan menganut apokaliptik, tapi menganut aliran Santara. Santara sendiri merupakan sebuah aliran atau kepercayaan religius tertua masyarakat India yang berusia sekitar 300 tahun. Dalam ajaran ini, para pengikutnya akan menjalankan ritual fasting to death atau bersumpah berhenti makan dan minum sampai meninggal dunia. Dilansir dari Legal Service India, ajaran Santara mengacu pada praktek mengurangi asupan makanan dan air secara bertahap untuk mengakhiri hidup dan mencapai moksha atau kebebasan. Para pengikutnya meyakini bahwa ini adalah jenis kematian yang paling damai, tenang, dan diinginkan. Apabila seseorang itu berniat ingin menghilangkan karma buruknya yang telah dia lakukan selama hidupnya, telah mendapat izin dari keluarga dan terakhir berkeinginan mencapai moksha. Bagaimana menurut kalian? Jika punya teori sendiri atau punya pendapat lain, tolong komen di bawah ya. Semoga polisi dan para ahli bisa segera memecahkan misteri kematian korban. Nantikan update terbaru kasus ini di video selanjutnya.